Salam Indonesia sehat dan Indonesia bahagia. Saya Dr. Tim bersama Dr. Jarot melalui program Happy and Healthy Life ini rindu banget Indonesia setelah merdeka, adil, makmur, sejahtera, menuju maju. Mas Jarot, Indonesia juga yang sehat dan bahagia. Ya. Telah hadir tamu spesial kita, Ya. dokter khusus yaitu spesialis Awet muda. muda. Dan tema kita insulin sehat, awet muda. Ya. Mas Dr. Jarot akan menjelaskan siapa tamu kita dan apa tema kita, karena dia adalah spesialis penjelasan tema. Ya, kita akan berbicara hari ini mengenai awet muda. Dalam subtemanya adalah insulin sehat, maka tubuh sehat, atau insulin sehat, awet muda, karena serialnya begitu. Nah, banyak orang sebenarnya tidak ada masalah dengan pankreas. Ya, kalau yang punya masalah dengan pankreas, produksi insulinnya kurang. Nah, diabetes tipe 1. Tapi ternyata banyak orang pankreasnya baik-baik saja. Insulinnya cukup, tapi gulanya tinggi. Nah, itulah saya. Saya sampai 2009-2010 mata sudah blur-blur, gigi udah hilang berapa biji, ya, ngantuan luar biasa. Lalu saya dites, gula saya 400-500, dasar saya gitu ya. Saya bilang sama istri, tadi aku dites gulanya 500 gitu. Terus gimana? Saya bilang tes gratis mana akurat. Jadi itu tes gratis, Pak. Jadi saya dites Inggrisnya gratis gitu ya. Akhirnya istri bilang begini, ya udah kalau gratis gak akurat sekarang tes ke lab dong gitu. Dites lah di lab, ya bayar lebih tinggi. 600. Dan sebenarnya pankreas saya baik-baik saja gitu. Itulah banyak. Kayaknya di Indonesia ini banyak banget ya orang kayak saya gini gitu ya. Namanya orang Jawa, teh manis, kopi manis, gudeg manis, semuanya manis-manis dimakan. Dan makannya terus saya ngawur. Ya, saya dulu makannya ngawur, belum ikut pola hidup sehat. Ya, tapi hari ini saya nggak jelasin ya, mumpung ada tamu yang hebat yaitu Dr. Ali Azhar di Twitter, di YouTube, di TikTok dengan tagline search aja, ketik aja dokter awet muda, akan muncul beliau ini yang sekarang ada di sini, dan beliau akan menjelaskan mengenai insulin sehat. Ya, insulin sehat, bukan pankreas sehat. Pankreasnya sehat, tapi insulinnya enggak. Kenapa itu? Nah, biar beliau yang menjelaskan ya. Jadi kan korban gitu. Tapi korban yang sudah sembuh. Ya, silakan Pak Tim. Baik, dokter. Apa itu insulin sehat? Ya. Oke, insulin sehat itu artinya insulin yang sensitif terhadap gula. Artinya, kalau Bapak makan gula, langsung turun gula darahnya karena ada insulin. Insulin itu tugasnya masukin gula ke dalam jaringan, ke dalam sel. Jadi kalau Bapak makan gula, kalau insulinnya sensitif, gulanya langsung turun. Itu namanya insulin yang sehat. Beberapa orang kita di sini insulinnya nggak sehat. Makan gula, insulinnya banyak, tapi gula darahnya tetap naik. Nah, berarti kan ini insulin tidak sensitif terhadap gulanya. Itu dia maksudnya. Karena terjadi namanya resistensi insulin. Sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa insulinnya tidak sensitif lagi? Karena kebanyakan gula, Pak. Over gula. Jadi tidak sesuai sama aktivitasnya dia. Jadi bagi orang yang terus-terusan makan karbo, makan gula, tapi tidak dibarengi dengan aktivitas yang banyak, itu nanti gulanya kebanyakan di dalam tubuh. Kalau gula kebanyakan di dalam tubuh, masuknya ke dalam sel kan? Karena ada insulin kan. Ya. Jadi kalau ada gula naik, insulin naik, itu masukin gula ke dalam sel sehingga gula turun. Nah, kalau gulanya terus-terusan masuk ke dalam sel, tapi gulanya tidak dipakai bikin tenaga, lama-lama gulanya kebanyakan di dalam sel. Kalau gula kebanyakan di dalam sel, nggak dipakai-pakai gulanya, itu lama-lama selnya bisa mati, Pak. Makanya ada orang kena diabetes, tiba-tiba kakinya luka. Nggak kena paku, nggak kena beling, kakinya luka sendiri. Kenapa itu? Itu adalah sel yang mati karena kebanyakan gula. Sudah luka, nggak bisa sembuh lagi? Yes,
Kenapa? Karena terusan mati kan selnya kan, banyak mati, banyak gula kan. Sehingga selnya kalau mati, sehingga bisa busuk selnya, kemudian bisa infeksi, infeksinya bisa bikin orangnya meninggal. Amputasi kalau nggak. Amputasi kalau nggak mau ke tubuh infeksinya. Itu dia orang kena diabetes. Nah, tubuh kita ingat, tubuh kita ini ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, pintar adaptasi. Seperti yang episode yang lalu kita bahas pembuluh darah sehat. Itu kan adaptasi tubuh gara-gara ada bagian tubuh nggak dapat oksigen. Jantungnya mompak kencang-kencang, tensinya naik. Ya kan? Itu adaptasi waktu darah tinggi. Nah, sama seperti kalau gula kebanyakan di dalam sel, tubuh kita itu beradaptasi. Selnya ini beradaptasi supaya menyelamatkan diri. Supaya selnya tidak mati. Bagaimana supaya sel ini menyelamatkan diri supaya tidak mati, supaya gula tidak masuk terus ke dalam sel? Ini di dinding sel, Pak, itu ada namanya reseptor insulin yang nerima insulin. Jadi reseptor ini kalau ada insulin nempel di reseptor insulin, pintu gula kebuka. Buka ada kunci dah. Jadi, kunci makanya. Jadi insulin itu seperti kunci, reseptor insulin seperti lubang kunci. Jadi kunci ketemu lubang kunci, kebuka, pintu gula kebuka, gula masuk ke dalam sel. Tapi ini dalam sel banyak gula nih. Di dalam sel banyak gula. Jadi gimana caranya sel ini menyelamatkan diri supaya tidak mati? Masukin gula terus. Gampang, itu reseptor insulinnya diubah bentuknya jadi V misalnya. Nggak bisa masuk ada kunci. Nah, ini kan lubang kunci kan, ketemu kunci yang bulat. Nggak bisa masuk. Nggak cocok ini. Nggak cocok, sehingga apa? Pintu gula nggak kebuka lagi. Sehingga gula di luar yang kebanyakan nggak bisa masuk ke dalam sel. Ya, nah artinya apa? Gula di dalam sel banyak, gula di luar sel juga banyak. Kenapa nggak bisa masuk ke dalam sel? Itu namanya resistensi insulin. Resistensi insulin ini sudah terjadi pada orang-orang biasa itu 10 tahun sebelum kena diabetes tipe 2. Jadi sebenarnya udah lama tuh terjadi. Jadi jangan bangga ke saya, Dok, saya cek HbA1 saya normal, gula darah normal, sewaktu puasa normal. Jangan-jangan insulin puasanya nggak normal. Tes dulu insulin puasanya. Okay. Ada tes namanya HOMA-IR. Itu yang penting. Resistensi insulin. Tes resistensi insulin. Kalau mau digabung sekalian tes SDLDL yang ada di pembuluh darah sehat sama resistensi insulin, nama tesnya adalah LPIR, lipoprotein insulin resistant. Itu metodenya metode nuklir tuh. Nuclear magnetic resonance, NMR itu yang terbaru, Pak. Jadi sekalian dites resistensi insulin, sekalian dites sama SDLDL-nya banyak atau tidak. Tes itu tuh. Itu terjadi 10 tahun sebelum Bapak Ibu kena diabetes tipe 2. Kalau kena itu sudah terlambat. Ya, udah terlanjur, udah lama dah prosesnya, udah lama. Jadi kalau udah kena diabetes berarti udah kelamaan kan dia resistensi insulin ya. Jadi insulinnya ada, tapi dia tidak berfungsi masukin gula ke dalam sel, namanya resistensi insulin. Lalu lama kelamaan karena gula di luar sel banyak, otak kita ngomong sama pankreas. Pankreas, ini lo gimana kerjaannya, ya kan? Gula kebanyakan di tubuh ini, tolong keluarin lagi insulin yang banyak dong. Banyak lagi, ya kan? Pankreas bilang apa? Siap, laksanakan gitu kan? Akhirnya si insulin dikeluarkan pankreas yang banyak, 24 jam. Tujuannya mau nurunin gula, tujuannya. Tapi sudah terjadi resistensi insulin. Jadi insulinnya tetap naik tinggi, gula darah tetap naik tinggi. Diabetes tipe 2 namanya. Lebih parah. Diabetes tipe 2 ya. Nanti kalau keterusan begitu, pankreas 24 jam nggak berhenti ngeluarin insulin, pankreasnya capek, pankreasnya rusak. Bocor. Jadi tipe 1, tipe 2 gabung. Jadi tipe 1. Nggak ada pankreas lagi. Ya udah telat udah begitu. Saya nggak tahu gimana cara normalin lagi. Tapi kalau masih diabetes tipe 2 itu bisa pakai protokol diabetesnya saya. Ya buat masyarakat Indonesia gratis kok. Yang ada di Twitter, Terawat Muda. Gitu. Ya jadi itu dia proses terjadinya diabetes tipe 2. So sangat mudah sekali dipahami. Jadi kalau menormalkan lagi gimana, Dok? Gampang. Gula di dalam sel yang kebanyakan kita bikin habis.
Kalau gula di dalam sel udah habis, ini selnya kelaparan gula kan, Ya. merubah lagi reseptor insulin jadi normal lagi. Sehingga sensitif lagi sama insulin, sehingga gula masuk ke dalam sel. Nah, gimana tuh nggak habisin? Normal sebenarnya. Nggak habisin gula dalam selnya gimana dok? Oke. Satu, olahraga otot. Olahraga otot, bakar gula, Why? bakar lemak. Ya. Olahraga awet muda ada 4 kita pernah bahas kan. Oke. Ada Cardio. 3 olahraga jantung, 1 Ya. olahraga otot. Otot. Yang jantung itu ada jogging, Jogging, sepeda statis, berenang. renang. Oke. Yang otot berarti angkat beban. Angkat beban. Nah untuk yang khusus yang insulin sehat, Supaya yang beban itu, otot itu harus. otot wajib. Why? Yang pertama, kalau Bapak Ibu olahraga jantung, misalnya jogging 1 jam, Ya. itu gula Bapak Ibu dipakai jogging 1 jam. Ya. 23 jam nggak dipakai lagi gulanya. Udah selesai olahraganya. Ya. Betul. Kalau olahraga otot, itu pada saat Bapak Ibu angkat beban berat, ototnya sobek-sobek. Kalau otot sobek-sobek, rusak ototnya buat angkat beban begitu, Ya. itu perlu diperbaiki. Sehingga kalau Bapak Ibu olahraga otot, let's say 1 jam juga sama. Olahraga otot 1 jam. 23 jam itu gula, Perbaikin betul. dan akan menggunakan Gulanya masih oke. tetap dipakai buat perbaikan otot. Oke. Nah, Masuk jadi akal. kalau Bapak Ya, Ibu ya. tidur, Ya. itu gulanya tetap dipakai buat Untuk perbaikan perbaikan otot. Oke. Makanya orang yang kena diabetes wajib bin kudu olahraganya otot. Oh, Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, di dalam sel kita itu yang make gula buat tenaga namanya mitokondria. ya. Mitokondria itu paling banyak di dalam sel otot. Ya, jadi supaya cepat habis gulanya, ototnya digunakan pakai olahraga Maka otot. cepat turun gulanya. Cepat turun gulanya, Oke. sensitif lagi tuh si insulinnya. Ya. Hmm. Jadi itu yang pertama. Yang kedua otomatis ya nggak makan gula, Harus nggak makan diet low karbo dah ya, diet benar-benar nggak kurangin. makan gula, pokoknya nggak makan manis kalau saya Ya. gampang. Ya. Jadi pokoknya semua hal yang di mulut manis tidak dimakan lagi. Mau buah Lagi. manis, mau teh manis, mau Yes. kopi, semua yang rasanya manis sudah. Yes, jangan dimakan. Bukannya gula buah sehat dok? Tetap aja gula. Yes, tetap aja gula betul. Ya bisa menaikkan gula darah so tidak ya. Jadi ingat ya ini pada saat orang yang udah kena diabetes Iya. atau pradiabetes ya programnya begitu. Kalau yang nggak kena diabetes Ya, ya nggak boleh-boleh apa-apa, aja ya. sekali-sekali ya. Madu pun manis juga loh gitu Fine. loh. Oke, jadi Ya. ini untuk yang kena diabetes diabetes, tidak makan manis lagi Ya. selama program dan tidak makan yang tepung lagi. Oke, bakmi roti tepung. Ya tepung-tepungan dah. Apa apapun hubungan bentuknya. tepung dok? Apa Iya. hubungan tepung? Tepung kan nggak manis, berarti boleh dong. Tepung itu sudah diolah sehingga hilang seratnya, sehingga cuma ada karbohidrat doang. Karbohidrat Itu murni istilahnya. bikin Iya, menaikkan gula darah, Iya. sehingga sama aja makan manis. Iya, iya. Ya, jadi nggak dimakan. Jadi makannya apa dok? Makannya yang rendah glycemic index. Hmm. Ini gampang bisa lihat di Google. Hmm. Rendah glycemic index. Contohnya, Contoh di Google Pak, makanan rendah glycemic Oh, index. muncul Enter. semuanya dah. Muncul. Contohnya alpukat, buah nggak manis nggak tepung, alpukat lah. apokat tapi jangan ditambahin es krim. Jangan, itu manis sama aja. Campur. Kemudian sekarang. yang kedua, let's say ikan. Ya. Yang ketiga telur. Yang keempat sayuran hijau itu kan nggak manis nggak tepung. Ya lainnya bagi bapak ibu bertanya apa aja makanannya, silahkan Google sendiri. Ya. Pilihlah Saya makan. mewakili netizen yang stres, Hmm. bukan saya. Yes, Saya tuh kalau makan yang itu lemas dok. enggak. Saya nggak makan itu nggak lemes. Loh, itu kan dokter, ini yang netizen Ya karena kurang biasa, karena sakau gulanya itu. udah sakit. Karena gulanya itu bikin addicted, Pak. Karena bikin otak seneng kan. Naik apa namanya dopaminnya naik, bikin seneng. Pengen lagi dong, gitu kan. Pengen lagi ya makan lagi gulanya manis. Ya, jadi dibiasakan. Kira-kira kalau pakai protokol diabetes ini sakau gulanya kira-kira hilang dalam 1 sampai 2 minggu. Setelah itu udah enakan. Enakan badannya nggak makan manis, nggak kepikiran pengen makan gula lagi. Gitu. Makan kira-kira manis kayaknya setelah kayak sampai- kita bisa begitu ya kalau terbiasa nggak makan manis. Yes. Ya, jadi itu dia. Kemudian yang terakhir adalah kadar glycemic index yang makanan tadi pilihlah di bawah 50. Kalau di Google low glycemic index, rendah glycemic index itu 55 ke bawah. Saya 55 masih ketinggian. 50 ke bawah jadi 40-an. Jadi 42, 43 kadar glycemic index makanannya itu yang dipilih.
Ya. Next adalah yang terakhir nih, gampang. Yang terakhir adalah puasa intermittent. Oh. Makan Apa itu puasa terakhir, intermittent? ya. Oke. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, betul. Ya. Jadi puasa intermittent itu adalah makan malam di skip. Jadi makan pagi, makan siang. siang, makan lagi nanti besok pagi. Namanya intermittent fasting. Atau skip makan paginya, makan siang, makan malam, lalu makan lagi besok siangnya. Namanya intermittent fasting. Tujuannya apa? Supaya gulanya cepat habis. Kalau makan malamnya tetap makan, tapi betul-betul no karbo misalnya gitu. Jangan juga. Enggak Pak. Tetap Kita mesti skip. istirahatkan otot kita 12 jam minimal. Ya nah, apa 12 namanya? jam minimal. 12 jam minimal. Oke. Tadi saran saya sih 16 jam. Oh, oke. 16 jam sampai 20 jam. Itu ada penelitian ya di Italia kalau salah. Ada 2 atlet sepeda. Makannya sama, cuma yang satu pakai intermittent fasting. Jadi diperpanjang masa nggak makannya. Kalau nggak salah 12 jam kalau salah. Yang satu seperti biasa per 8 jam. Ya 12 jam nggak makan, itu tenaganya lebih bagus yang intermittent fasting. Oke. Gula darahnya lebih bagus intermittent fasting, kemudian bagus semuanya dah intermittent fasting itu. Jadi nggak masalah, bukan masalah makannya, tapi lebih ke intermittent fasting. Ada yang nanya gini dok, kan yang penting total gula yang masuk dalam satu hari, misalnya gitu ya. Lalu bilang gini, oke saya jumlah makannya sama dengan mereka yang skip, katakanlah skip breakfast atau skip dinner lah karena ya. Kalau yang 2 kali makan nih, makannya segini dah ya, semuanya ditimbang. Oke, sekarang ini tak pecah jadi 3, jadi tetap makan malam. Jadi IF-nya cuma misalnya gini, jam 6 sore terakhir, jam 7 sarapan, dapat 13 jam puasanya. Gimana tuh dok? Kalau saya lebih memandu masyarakat awam ya, lebih ke yang gampang dipahami dan seragam. Oke. Kalau Bapak ada pengetahuan lain, Bapak Ibu ada pengetahuan lain bahwa yang ini lebih bagus daripada lain, Bapak Ibu silahkan jalanin. Fine menurut saya. Yang penting kita mesti restriksi nggak makannya. Tapi kalau saya supaya lebih paham, pokoknya skip, salah satu itu skip gitu dah gitu. Betul. Okay, Kalau saya ilmu saya supaya Bapak Ibu gampang dipahami itu yang gampang-gampang aja lah. Karena kalau total makanan ini ngitungnya gimana, ngukurnya berapa lagi, berapa banyak udah Saya ada. nggak begitu. Bapak Ibu udah pusing sendiri, Pak, hidup pikir diri sendiri kan. Iya. Supaya Bapak Ibu itu gampang dipahami, Pokoknya buanglah skip breakfast atau skip dinner udah gitu. sama kayak tadi saya bilang nggak makan manis. Coba saya bilang, kalau makan fruktosa nggak boleh, glukosa masih boleh, sakalosa nggak boleh, aspartam nggak boleh. Mana yang fruktosa, kan? bingung dah gitu deh. Bingung Bapak kan? Iya. Lebih baik yang gampang aja. Yang rasanya manis pokoknya udah. Yes. Lebih gampang dipikir. Jadi itu dia ada 5 poin. Iya. Ya, protokol diabetes ini 5 poin aja. Gampang nih mah, nggak pakai modal lagi, nggak beli suplemen. Ya, lakukan 6 bulan itu HbA1c turun, gula darah turun, insulin puasa turun. Udah banyak, saya udah live 1 tahun 7 bulan di TikTok. Tiap hari saya live. Wah, banyak yang masuk ke live itu. Pak Dokter terima kasih banyak, saya turun bla 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 bla. Wah, pola hidup, pola makan, pola yang itu kan butuh komitmen tuh ya dok ya. Komitmen, itu penting komitmen. Jadi semua protokol itu tidak bisa buat disuruh-suruh. Dok, saya punya suami gula darah tinggi, mau bisa ke program nggak? Bisa, asal suaminya mau, bukan disuruh ibunya. Kalau suaminya nggak mau, ibunya nyuruh nggak bisa bu. Jadi mesti komitmen sendiri. Iya. Seperti itu. Nah, di Gaton Indonesia tuh ada program insulin sehat pakai aplikasi. Lebih mudah, Bapak Ibu ngikutin protokol diabetes, yang diabetes tipe 2 ini, yang kita mau bikin normal lagi, lebih mudah ngikutin kalau pakai aplikasi kan. Dipandu, minumnya jam berapa, olahraganya yang mana, makannya apa gitu ya. Dipandu di aplikasi, lebih hebat. Namanya insulin sehat. Bisa daftar dulu, belum jadi programnya, kira-kira tahun ini kita mau akan muncul itu. Wah, di mudah-mudahan cepet dah ya, biar banyak yang pakai sehat. Indonesia. Wow, keren. Pak Tim, apa? Sekarang setelah insulinnya sehat, untuk menjaga terus-menerus sehat, kadang kan ada godaan. Yes. Udah bagus nih gulanya nih, saatnya makan. Fine, nggak masalah. Kalau Bapak sudah tidak sakau gula ini lagi. pas hari Senin, hari es krim. Fine, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten di situnya. Kalau kita mau cheating day seminggu sekali, it's fine. Oke. Mau makan es krim setiap hari Sabtu, fine, it's okay. Karena
ada jurnal-jurnal yang bilang bahwa kalau kita terlalu strict ya, Stres let's say, malah. Wah. jadi kita ada orang makan es krim, kita nggak makan es krim kan nggak enak kan Pak. Oke, makan es krim anak sama istri saya misalnya, sama anak saya hari Minggu, fine. So it's okay, fine. Jadi cheating day itu seminggu sekali, seminggu 2 kali, Sabtu Minggu, fine. Tapi Senin sampai Ada lagi Jumat. yang makan es krim atau es teler tapi dia minum obat pengurang gula, itu gimana? Bahayanya gimana? Sekali lagi saya tidak against obat-obatan gula. Obat-obatan gula itu penting diminum jika Bapak Ibu tinggi banget gula darahnya kan. Jadi bukan dijadikan sebuah kebiasaan, tapi disesuai dengan kondisinya. Nah apa? Makan lemak, makan gula, aku ada obatnya dari dokter gitu. Jadi nggak bisa begitu. Jadi Itu mesti yang salah dokternya atau pasiennya? maksud saya jangan Kita nggak jalan dijadikan jangan dijadikan suatu pola kebiasaan. Ya. Minum obat tanpa indikasi, please jangan. Ya, mesti dicek dulu beneran nggak gula tinggi baru minum obat, fine. Tapi cukup menarik tadi bahwa sekali-sekali ya bukan cheating day, hari anugerah. Ya anyway, apa katanya yang penting. Tapi juga jangan banyak-banyak. Yes. Ya. Jadi kalau saya saya diabetes ya, saya penyintas diabetes yang pernah 400, 500, bahkan pernah 600, HbA1c 11 katakanlah begitu. Nah, jadi kalau sekeluarga nih, ya kan yang lain kan nggak diabetes, ya mereka minum es krim gitu ya. Ya paling saya nyoba dikit gitu ya. Lalu anak saya nanya, gimana rasanya Pak? Rasa bersalah. Nah, saya kasih tips. Ini gimana nih? Saya kasih tips. Iya, iya. Sebelum tips, sebentar. Kita mengapa, supaya ciri khas kita Apa disuruh nyanyi aja nih kita. mengapa Pak hatiku dokter. merasa merana. Pak dokter di sana Jadi kalau jawabnya diabetesnya ketinggian, gula ketinggian akan merana. Lagu Mengapa dari Kus Plus ya. Oke. Mengapa Lagu tinggi. hatiku merasa merana? Mengapa? Mengapa? Ya. Hatiku terasa disiksa? Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tak mungkin, Ya. tak mungkin di dalam hatiku tak yakin. Bisa nggak nih? Stop gula. Tapi harus sehat. Semua terjadi begini. Kau tinggalkan aku, membuat hatiku tak menentu. Kau dusta padaku, janjimu dahulu itu palsu. Mengapa? Iya. Mengapa hatiku merasa merana? Mengapa? Mengapa hatiku merasa disiksa? Iya. Jadi janji enaknya gula itu palsu. Itu namanya sakau gula. Ya. Jadi Saya kasih tips. ya Tips kalau mau cheat di tiap hari, mau supaya gula darah nggak naik. bukan seminggu sekali. Enggak, misalnya tadi ada anak diajak makan anak, Ya.
tiap hari Rebo misalnya, Rebo tengah-tengah hari kan, makan es krim misalnya, gimana caranya? Oke, saya kasih tip. Yang pertama makan adalah serat dulu. Oke. Jadi makan serat dulu yang banyak, kemudian makan protein, ya. makan lemak, baru cemil es krimnya. Sedikit lagi ya itu. Yes, itu biasanya gula darah kita nggak naik karena udah penuh. Nggak speak up, ya nggak speak, nggak naik, nggak lonjak. Yes, nggak spike. Itu dia tipsnya. Sip. Ya, Oke, jadi masih ada cara caranya. sehat yang nikmat. Yes. Gitu loh, supaya gak merana tadi. Yes. Awet muda tapi merana kan repot. Ya, gak awet muda namanya. Di program insulinnya Getwell itu ada alat pengukur gula tubuh. Yang 24 jam ya, yang Yes, tempel. Tempel ya, itu bisa juga mengukur dia. Bagus tuh. Program insulin sehat, silakan. Yes, sebagai closing statement, Mas Rod 1 menit, Pak Dr. Ya. Muda 2 menit. Bagaimana mempertahankan supaya tidak merana, insulin sehat dan awet muda tanpa merana. Iya, kalau saya sebagai penyintas diabetes, ya seperti yang dokter ajarkan tadi, pertama tentu harus diet yang manis-manis. Ya karena bagaimana gula itu nggak turun dari langit, nggak dari udara, masuk ke tubuh, dari mulut. Nah, jaga. Dua, bakar, ya olahraga. Nah, kadang-kadang kita frustasi, kita udah olahraga, kok nggak turun-turun. Ingat, kita udah tabung berapa banyak, di sel-sel kita udah penuh dengan gula. Maka bersabarlah ketika kita sudah merasa olahraga kok belum turun. Jadi olahraga. Yang ketiga, nah jaga hati juga. Karena waktu saya mengalami kebangkrutan dan saya stres, padahal pola makan saya nggak banyak berubah. Maka jaga hati, hatinya tenang. Ya, kalau stres, kortisol naik. Kortisol menekan insulin juga. Kortisol juga berperan dalam resistensi insulin. Maka jaga hati gitu ya. Lah, terus olah nafas karena memperbaiki metabolisme juga akan membantu tingkat resistensi insulin bisa turun semakin baik. Lalu ketika kita itu menjadi sebuah pola, ya tentu tidak kayak manjurnya obat. Ya, obat kan sekarang minum, nanti malam bisa turun gitu ya. Tapi pola hidup ini butuh waktu, tapi pasti butuh waktu, tapi hasilnya permanen. Karena yang kita bangun adalah sebuah pola hidup yang kita akan jalani seumur hidup. Jadi, Pak, saya intermittent fasting berapa hari, berapa lama? Dari sekarang sampai mati. Nah, kalau kita bangun pola hidup misalnya gini, pokoknya saya bisa kok skip breakfast gitu ya, jalani seumur hidup. Saya bisa kok skip dinner. Atau kalau agak rumit sedikit, ngitung jumlah kalorinya, oke, dikit-dikit tapi tetap walaupun tetap tapi gini ya, tetap saya makan jam 6 makan terakhir, jam 7 sarapan, dapat 13 jam puasa. Tapi saya akan lakukan itu seumur hidup karena kita bukan obat tapi pola hidup. Ya, saya setuju sama Pak Jarod. Ya. Setuju. Karena cukup terwakili semuanya. Terwakili. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berkorban dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Jadi supaya tidak merana, tersiksa dan menyanyi mengapa oh mengapa. Saya senang prinsipnya dokter awet muda ini. Kita kalau Tuhan kehendaki, Tuhan izinkan umur kita sampai berapa Jarod? 120 tahun. Mas Jarod 62, saya 60. Dokter mereka masih rahasia ya. Nah, untuk itu ingat kalau sudah do the best tapi belum juga ada perbaikan, jangan menyerah. Tuhan pasti menyembuhkan, memulihkan dengan Anda bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Jangan jadi domba tersesat atau anak yang terhilang. Sampai jumpa di buku berikutnya, Mas Jarod. Sampai Dr. Indonesia. Indonesia semakin sehat dan bahagia.